Halo semuanya, selamat datang di paparan materi kali ini. Hari ini kita bakal mulai sebuah perjalanan yang lumayan epik nih. Kita akan bedah bareng-bareng bagaimana reaksi kimia di tingkat mikroskopis yang ukurannya jauh dari jangkauan mata telanjang kita, bisa benar-benar jadi fondasi yang membangun dunia modern di sekitar kita. Siap-siap ya, karena kita bakal kupas habis rahasia di balik mekanisme reaksi eliminasi E1 dan E2. Coba deh, Anda pikirkan sejenak barang-barang yang sering dipakai tiap hari. Waktu Anda pegang botol minum, ngetik di keyboard laptop, atau pas lagi naik motor, pernah kepikiran nggak sih dari mana sebetulnya asal-muasal plastik atau karet sintetis itu? Nah, jawabannya ternyata ada di proses kimia yang kompleks, yang kerja diam-diam ibarat arsitek rahasia di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya begini, kita punya senyawa alkena sederhana kayak etena dan propena, oke? Namanya mungkin agak kaku terdengar seperti jargon lab ya, tapi coba perhatikan apa dampaknya. Senyawa-senyawa ini benar-benar diubah menjadi kerangka fisik dari rumah atau dapur kita. Mulai dari pipa PVC buat saluran air, sampai wadah makanan yang tiap hari kita pakai. Semuanya bermula dari molekul-molekul sederhana ini. Terus, yang bikin makin menarik, senyawa butadiena ini ternyata bisa menciptakan material super tangguh yang, percaya nggak percaya, bisa ngelindungi nyawa kita. Ban mobil yang mencengkram aspal pas hujan deras, atau helm motor dari plastik ABS yang super keras, itu semua terlahir dari molekul yang punya ikatan rangkap, yang kita kenal sebagai alkena. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya pabrik kimia bisa memproduksi alkena ini secara massal? Bagian 1. Dasar mekanisme eliminasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus masuk ke dalam pabrik tingkat molekulernya. Simpelnya begini, reaksi eliminasi itu adalah proses di mana sebuah molekul secara harfiah melepaskan bagian dari dirinya sendiri. Bayangkan ada molekul yang ngebuang satu atom hidrogen dan satu atom halogen dari dua karbon yang saling bersebelahan. Begitu dua atom ini lepas, si molekul langsung mengunci diri jadi bentuk yang jauh lebih kuat, ngebentuk sebuah ikatan rangkap, alias alkena. Kalau kita pelajari cetak biru reaksi dehidrohalogenasi ini, prosesnya lumayan terlihat jelas. Anda punya senyawa alkil halida, terus dipanaskan bareng pelarut KOH beralkohol. Molekul itu bakal melemparkan satu atom hidrogen dan satu atom halogen, yang biasanya disimbolkan pakai huruf X. Dan voila, terbentuklah ikatan rangkap alkena yang udah siap diproses lebih lanjut oleh industri. Bagian 2. E2. Reaksi satu tahap. Oke, kita agak percepat sedikit temponya ya. Ada dua jalur utama bagaimana reaksi eliminasi ini bisa terjadi. Yang pertama adalah mekanisme E2. Ini tuh ibarat tarian molekuler yang sangat terkoordinasi. Kata kunci utamanya di sini adalah serentak. Dalam mekanisme E2 ini nggak ada waktu buat santai-santai. Semuanya kejadian barengan, langsung, dan nggak bisa di-stop. Proses serentak ini benar-benar brilian. Ada basa kuat yang super agresif datang. Nah, basa ini langsung nyomot proton hidrogen dalam sepersekian milidetik yang sama persis saat gugus pergi atau leaving groupnya cabut meninggalkan atom karbon di ujung yang lain. Karena semuanya kelar dalam satu tahap aja, proses E2 ini super efisien. Jadi kalau kita rangkum aturan main buat itu kurang lebih begini. Karena reaksinya sangat cepat dan cuma satu tahap, dia butuh basa yang sangat kuat sebagai pemicunya, seperti KOH atau NaOET. Terus, posisi molekulnya juga harus pas banget. Ada di geometri spesifik yang disebut transperiplanar, biar proses tarik-menarik serentak ini bisa sukses. Dan pastinya, reaksi ini ngikutin aturan Zaitsev. Bagian 3, E1, reaksi 2 tahap. Sekarang, mari kita perlambat sedikit ritme kita. Kalau E2 tadi itu secepat kilat, mekanisme E1 ini justru kebalikannya. Kita bisa anggap E1 ini kayak lomba lari estafet 2 tahap yang butuh kesabaran ekstra. Reaksinya benar-benar terpisah jadi dua langkah. Tahap pertama itu ionisasi, di mana gugus pergi lepas duluan ninggalin molekul dalam kondisi yang super rentan yang kita sebut karbokation. Nah, baru deh di tahap kedua, basanya masuk buat mengambil hidrogen dan mengunci ikatan rangkapnya. Nah, titik transit di tengah proses ini itulah yang namanya karbokation. Karena gugus perginya udah lepas duluan, karbon tersebut jadi punya muatan positif sementara. Titik jeda yang rentan inilah yang jadi ciri khas paling utama dari iwan. Ini yang bikin dia beda banget dari tarian serentak ala itu tadi. Karena S1 ini sifatnya lebih santai, dia nggak butuh dorongan dari basa kuat, dan seringnya malah terjadi di kondisi asam. Tapi karena agak lambat, reaksi ini sering banget terjebak dalam kompetisi tarik tambang lawan reaksi substitusi SN1. Bukannya membentuk ikatan rangkap, kadang molekul lain malah masuk dan nempel di karbokation yang rentan tadi.
Makanya, wajar kalau hasil akhir dari S1 ini seringnya berupa produk campuran. Bagian 4, pertarungan utama E1 versus E2. Kalau kita bandingkan keduanya secara langsung, coba fokus ke bagian kinetikanya ya. Kenapa sih S1 disebut orde 1, sementara E2 disebut orde 2? Jawabannya logis banget. Kinetika ini cocok sempurna dengan jumlah molekul yang terlibat di tahap paling krusial, alias tahap penentu laju reaksi. S1 kan cuma bergantung pada substratnya aja yang terurai, makanya orde 1. Nah kalau E2, dia butuh tabrakan serentak antara substrat dan basa di waktu yang bersamaan, makanya dia masuk orde 2. Bagian 5. Aturan Zaitsev versus Hofmann. Lalu bagaimana cara ahli kimia menebak hasil akhir dari reaksi-reaksi ini? Mereka pakai semacam buku panduan yang kita kenal sebagai aturan Zaitsev dan Hofmann. Poin krusialnya tuh begini, alam itu selalu mencari posisi yang paling stabil. Aturan Zaitsev menyatakan bahwa ikatan rangkap yang posisinya lebih di tengah dan dikelilingi banyak gugus alkil alias lebih tersubstitusi, itu bakal jauh lebih stabil dan akan menjadi produk utama. Tapi ingat, di bawah kondisi khusus, misalnya kalau pakai basa yang ukurannya sangat besar atau bulky, skenarionya bisa terbalik mengikuti aturan Hofmann, di mana yang kurang tersubstitusilah yang justru jadi dominan. Biar lebih kebayang, perhatikan hasil reaksi pembentukan 2-metil-2-butena ini. Ada dua kemungkinan alkena kan? Tapi coba lihat produk utamanya. Ikatan rangkapnya dikelilingi sampai 3 gugus karbon. Sesuai aturan Zaitsev, kestabilan ekstra ini bikin dia menang telak dalam tarik tambang molekuler tadi dan merebut porsi mayoritas sampai 69%. Sangat logis dan gampang diprediksi, bukan? Pada akhirnya, semua yang kita bahas dari tadi itu bukan cuma teori di atas kertas aja. Dengan menguasai tarian cepat E2, estafet sabar E1, sampai aturan prediksi Zaitsev dan Hofmann, Anda sebetulnya lagi memegang kunci untuk merancang molekul masa depan. Jadi, pertanyaan besarnya buat Anda hari ini, dengan pemahaman baru ini, produk inovatif macam apa yang pengen Anda ciptakan untuk industri kita? Mungkin material yang lebih kuat, tangguh, atau lebih fleksibel? Coba deh dipikirkan. Terima kasih banyak udah mengikuti paparan materi yang seru ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.